Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas materi dengan judul Membangun Negara Berkeadaban, yaitu tugas mata kuliah Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Semoga kita termasuk umat yang cinta agama, cinta sesama, dan cinta tanah air. Oke, langsung saja. Nama saya Weni Ridayana. Saya mahasiswa dari program studi bimbingan konseling Islam di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Teman-teman tahu tidak? Keberadaan negara itu sangat penting bagi suatu masyarakat. Negara sebagai wadah dalam kehidupan manusia, sehingga manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan keteraturan tanpa adanya sengketa dan kedamaian sosial manusia bisa terjaga. Alasan inilah yang menjadikan negara sebagai suatu institusi yang penting bagi manusia yang merupakan makhluk sosial. Baik teman-teman, pertama, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa itu negara. Negara diangkat dari kata asing, state dari bahasa Inggris, stat dari bahasa Belanda dan Jerman, atau etat dari bahasa Prancis. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa Latin, status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara istilah, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Setelah mengetahui pengertian negara dari segi bahasa dan istilah, selanjutnya, pengertian negara menurut para ahli. Menurut Ohud Phillips dan kawan-kawan, negara adalah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu dan yang anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan tatanan internal. Kedua, menurut Wirjono Projodikoro 1983 mengatakan, negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Sekarang kita sudah mengetahui definisi dari negara menurut bahasa dan istilah. Juga kita sudah mengetahui menurut para ahli. Selanjutnya, maka dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat dan mengatur kehidupan masyarakat di suatu negara tersebut. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman mengetahui apakah di dalam Islam mengetahui dasar-dasar hukum atau model-model di dalam suatu negara? Nah, saya sudah mencari di berbagai sumber, namun yang saya temukan, kebanyakan ahli politik Islam modern itu tidak menemukan rumusan yang qoti tentang konsep negara. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam Islam. Jadi, maksudnya, di dalam Islam itu sendiri tidak pasti bahwa model-model di suatu negara, susunan suatu negara itu harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, selanjutnya, setelah mengetahui pengertian dari negara, kita harus mengetahui juga tujuan berdirinya suatu negara. Tujuan berdirinya suatu negara terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk memperluas kekuasaan. Yang kedua, menyelenggarakan ketertiban umum. Dan yang ketiga, mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya, unsur-unsur negara.
Unsur-unsur negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan negara lain. Pengakuan negara lain terdiri dari pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Rakyat merupakan sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Sedangkan wilayah terdiri dari daratan, perairan yang terdiri samudra, laut dan sungai, dan udara. Batas wilayah negara diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional. Jadi, suatu negara tidak berhak untuk mengatakan ini wilayah saya, ini wilayah kami. Tapi, wilayah ini sudah ditentukan diatur juga oleh negara-negara lain. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Keempat, pengakuan negara lain. Pengakuan de facto atau pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi 3 unsur negara. Dan yang terakhir, pengakuan de jure. Pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Selanjutnya, teori terbentuknya negara. Teori terbentuknya negara terbagi menjadi 2. Yang pertama, teori kontrak sosial atau social contract. Sebelumnya kepada teman-teman dipersilakan untuk melihat membaca di layar yang saya tampilkan karena saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama, menurut teori ini negara diletakkan untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani karena keberlangsungannya bersandar pada keterbukaan sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Teori ini beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian dalam tradisi sosial masyarakat barat. Penganut pemikiran ini saya berkutip ada 2. Yang pertama, Thomas Hobbes pada tahun 1988 sampai 1979, dan yang kedua, John Locke pada tahun 1992 sampai 1704. Selanjutnya, teori ketuhanan teokrasi. Teori ini berpendapat bahwa hak pemerintah yang dimiliki oleh para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat mandat Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa dan mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Teori kekuatan. Teori ini berarti negara dapat terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajah. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran dari terbentuknya sebuah negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok etnis atau kelompok tertentu dimulailah proses pembentukan suatu negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk memimpin sebuah negara. Bentuk-bentuk negara. Negara terbagi menjadi 2. Bentuk negara kesatuan, yaitu bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan suatu pusat yang berkuasa dan membentuk suatu daerah. Macam sistem negara, pertama negara kesatuan, sistem sentralisasi, yang kedua negara kesatuan, sistem desentralisasi. Selanjutnya, bentuk negara serikat. Bentuk negara serikat terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama monarki, yang kedua oligarki, dan yang ketiga demokrasi. Sekedar mengingatkan teman-teman bahwa bentuk negara kita, negara Indonesia adalah berupa kesatuan. Selanjutnya, bagaimana hubungan negara dan warga negara? Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Negara juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama sesuai dengan
merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara. Di antaranya ada 3, yang pertama paradigma integralistik, kedua paradigma simbiotik, dan yang terakhir paradigma sekularistik. Menurut Al-Asmawi, pemisahan politik dari agama adalah hal yang penting. Politik harus dipraktikkan tanpa campur tangan agama. Terlebih lagi, hubungan yang layak antara individu dengan negara adalah hubungan kewarganegaraan, bukan hubungan keagamaan. Yang kedua, menurut Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ada 3 macam responsi dalam hubungan antara Islam dengan negara, yaitu responsi integratif, responsi fakultatif, dan responsi konfrontatif. Dalam responsi integratif, Islam sama sekali menghilangkan kedudukan formalnya dan sama sekali tidak menghubungkan ajaran agama dengan kenegaraan. Sedangkan responsi fakultatif, jika kekuatan mereka cukup besar di parlemen, kaum muslimin atau gerakan Islam akan berusaha membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan responsi konfrontatif adalah sejak awal menolak kehadiran hal-hal yang dianggap tidak Islam. Tata kelola pemerintahan yang baik ini, Good and Clean Governance memiliki pengertian istilah yang berkaitan dengan tindakan atau tindakan yang bersifat mengarahkan, untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah paradigma pengelolaan lembaga negara, Good and Clean Governance dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh 2 unsur yang saling terkait, yaitu negara dan masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta. Untuk merealisasikan pemerintah yang profesional dan akuntabel bersandar pada prinsip-prinsip good governance, lembaga administrasi negara merumuskan 9 aspek fundamental dalam good governance yang harus diperhatikan, yakni partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategis. Terakhir, good and clean governance dan kontrol sosial. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, tidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program. Yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Kedua, kemandirian lembaga perwakilan. Ketiga, profesionalitas dan integritas lembaga. Keempat, penguatan partisipasi masyarakat madani. Dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka otonomi daerah. Oke teman-teman, setelah saya jelaskan pokok-pokok pembahasan yang tadi, maka dapat kita tarik simpulan. Keberadaan suatu negara adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memerlukan dan membutuhkan wadah dalam menjalani hak dan kewajibannya terhadap negara. Salah satu kewajiban manusia yang paling penting adalah mengikuti aturan-aturan yang ada di negaranya, sehingga terciptalah negara yang makmur dan berkeadaban. Hubungan Islam dan negara-negara modern secara teoristis terbagi menjadi 3, di antaranya paradigma integralistik, paradigma simbiotik, paradigma sekularistik. Adapun negara-negara muslim atau mayoritas Islam di dunia, yakni Indonesia, sekitar 12,7% dari populasi penduduk muslim di dunia, Pakistan 11%,